Ulangi, semaian usahakan media semainya benar, satu ideal. Kedua, masukin biotonik ya, biar biar daunnya bisa di atas 6. Baik. Terus batangnya gede, tingginya bisa di atas 12 cm. Masuk biotoniknya 2 kali ya, 5 setelah HSS, setelah seprut. Terus nanti umur 5 kemudian, umur 12 hari semprot lagi dengan biotonik 2 kali. Insya Allah bisa 2 kali lipat dari standar umum. Ketik. Karena ongkos termahal di budidaya bukan di benih, bukan di pupuk, tadi apa? Di ongkos perawatan. Kita udah separuh jalan, berapa ongkos perawatannya itu yang bikin mahal. Benih cuma sekali, pupuk bisa dihitung, apalagi dengan pola kita cuma sekilo sekian, ya kan? Yang mahal kan perawatan. Kecuali kita gandong sendiri, nyemprot sendiri ya. Kalau satu hektar kan nggak mungkin juga loh. Minimumnya kan 4 orang. Kalau satu orang udah 60.000 aja, udah 240.000 loh. Masuk 3 hari sekali. Alah emak. Tengah-tengah mati. Stres kita. Paham ya? Oke, yang bawah, silakan. Saya melanjutkan pertanyaan Pak Taufik. Saya anak ketujuh saya autis, Pak. Oke. Oh, tadi belum kejawab ya? Iya. Belum, Pak. Ini nanti kita jawab terakhir ya. Iya, siap. Ya, terakhir. Kita pertanyaan dulu ya. Iya. Monggo. Siapa? Ya, Mbak dulu deh. Ya, gimana Mbak? Terus Nama saya Aku kurang dengar. kerasin Terima lagi. kasih. Perkenalkan nama saya Sari, saya dari Gunung Kidul. Ini juga Sari Pudin. Ya, saya tertarik di dunia pertanian baru ya, dari mulai bulan Februari karena itu efek lockdown. Jadi saya belajar bertani. Mudah-mudahan efeknya semua sama ya. Ya, saya awal menanam cabai rawit di lahan mungkin sekitar dia setengah hektar apa lebihnya. Itu dari bibit yang saya beli sudah jadi itu hasilnya kurang maksimal. Kemudian beberapa bulan yang lalu saya mencoba untuk menyemai sendiri bibit dan saya belajar menyemai dari pola ayah. Yang ingin saya tanyakan, untuk usia bibit kenapa harus usia 21 hari dari semai ke tanam, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, masa pruning yang baik itu usia berapa hari. Kemudian yang ketiga adalah SOP cabai yang baik seperti apa. Itu aja mungkin dari saya. Jika tapi mungkin minta tolong dibantu. Pertanyaannya pendek, jawabannya panjang bener ini. Jawab ya. Banyak. Nih, nanam cabai pertama benih dari orang, hasilnya nggak bagus. Nah, yang jadi masalah dia pakai treatment yang benar apa enggak. Orang biasanya, mohon maaf ya, saat kita nyemai sampai umur 3 minggu, sejelek apapun medianya, sejelek apapun aplikasinya, pasti kelihatannya bagus loh awal-awal. Oke? Iya. Karena penyakit itu ataupun yang lain, masalah yang lain biasanya apa? Setelah di atas 2 minggu baru kelihatan. Karena penyakit menginfeksi nggak ujuk-ujuk. Jadi hindari pemilihan bibit kita beli dari yang nggak kita kenal sama sekali, kecuali kita kenal baik. Artinya kita tahu persis proses dia gitu. Kenapa? Awas loh, benih yang murah, anggaplah 200 perak lah satu ya. Tapi ketika ongkos tanam besok yang nanamnya ongkosnya berapa? Ya kan? Itu udah berapa banyak duit yang keluar. Bukan masalah benihnya loh, benih murah, yang mahal malah jadi siapa? Di ongkosnya itu, ya kan? Oke, lanjutin. Terus kenapa harus 21 hari? Jujur aku sendiri bingung. Artinya secara teoritis itu masih dalam penelitian. Karena gini, kita ngambil suatu teori biasanya aku itu apa? Aku ngerjain dulu, baru kemudian tahu oh ini teorinya gini ya. Aku pernah nyoba, umur semaian, mulai dari umur 15 hari baru daun 2 ya. 15, 16, 17, 18 sampai 30. Kemudian aku tanam, ternyata yang terbagus itu umur 21. Ini rahasia 21 tuh juga nggak ngerti sebetulnya. Ini lagi dalam penelitian ya. Kemudian pruning pun sama.
ya. Saat umur 21 hari setelah pindah tanam, aku pruning di umur Di umur 15, 16 sampai 30. Ternyata yang nanti keluar cabang bisa di atas 400 cabang hanya yang 21 hari. Semua cabai. Semua cabai. Semua cabai. Dan secara teoritis ini aku juga jujur aja pening itu, aku belum menemu satu kesimpulan yang pasti gitu loh ya. Kenapa? Gitu ya. Sudah saya coba itu kan usia 21 hari itu baru ada 4 daun dan tangkainya juga kurang kuat. Kemarin 2-3 hari yang lalu sudah saya pindahkan dan posisinya banyak yang mati karena mungkin jadi pertengahan tangkai itu banyak yang Gini, umur 21 hari memang seperti itu, baru 4 tahun, nggak banyak kok ketika perawatannya standar. Tapi kalau jenengan masuk biotonik, insya Allah 6-8 tahun. Jenengan udah masuk biotonik belum? Ya wis, itu masalahnya. Atau, oke. Terus yang kedua ya, banyak yang salah saat pindah tanam. Jenengan pakai polybag kecil, pakai tray. Iya. Oke. Kebanyakan orang saat pindah tanam batangnya dipegang, itu nggak boleh sama sekali. Pasti besoknya, seminggu ataupun sebelum seminggu itu kayak kering, kayak dipijit. Itu gara-garanya itu nggak boleh dipegang batangnya, apalagi tomat bubar jalan. Jadi yang dipegang apa? Daunnya. Terus traynya itu dipijit dari bawah. Oke, jangan dikorek. Kalau dikorek stres ngakar, masuk ke lahan, masuk ke ke media ya, kena panas, dia layu. Apalagi kalau pakai polim, pakai musa, nempel ke musa, kena panas, kering, masalah mati. Teknis aja yang belum pasti. Oke, jadi awas, jangan sekali-kali kita ketika semain di luar pindah ke lahan terpegang batangnya, itu nggak boleh. Dijamin umurnya nggak akan lama. Kesononya kayak digigit atau kayak dipijit. Oke, ya itu masalahnya itu. Paham ya? Ulangi, semaian, usahakan media semainya benar, satu, ideal. Kedua, masukin biotonik ya, biar biar daunnya bisa di atas 6. Baik. Terus batangnya gede, tingginya bisa di atas 12 cm. Masuk biotoniknya 2 kali ya, 5 setelah HSS, setelah semprot. Terus nanti umur kemudian umur 12 hari semprot lagi dengan biotonik 2 kali. Insya Allah bisa 2 kali lipat dari standar umum. Gede 12 HSS ya. Kali lagi saat mindahin yang dipegang itu daunnya, jangan batangnya. Bubar jalan nanti ke sana. Nanti kita bakal jadi sujud, wah ini jangan-jangan ini kena binatang apa? Bukan, itu kena tangan itu. Ayo, hati-hati loh, awas. Kenapa? Saat umur di bawah 3 minggu itu ada bulunya patah, itu yang bikin jadi kempes, kayak dipijit, bahkan bisa jadi kering. Apalagi tomat bulunya kerasa banget kan. Apa kayak kalau dipijit kayak duri-duri kecil itu. Kena tangan, oh ya, masalah, pasti mati. Paham ya? Oke, apa lagi? Ya. Ini pruning pertama kan di umur 21 hari setelah pindah kan? Ngerti nggak kenapa harus di pruning? Gini, maksudnya pruning 21 hari itu 21 hari kita harapkan setelah apanya? Setelah apa? Setelah daunnya lebih di atas 8, kita harapan itu. Kita sisain 4 ke bawah, tapi yang lembaga bawaan itu jangan dihitung. Awal numbuh kan pasti ada daun lembaga tuh. Biasanya bentuknya pun agak sedikit bulat ujungnya kan. Nah itu jangan dihitung. Jadi dihitung 4 itu dari atas itu. Ya. Kita harapkan kalau kita potong setiap petiaknya itu nanti keluar calon tunas. Kalau kita potong, insya Allah itu akan berubah menjadi cabang utama. Artinya 61 sama dengan 64. Oke. Lanjutin. Kalau untuk cabai rawit, ayah sarankan jangan pruning 2 kali. Jarak bedengan 1 meter aja besok itu beradu. Susah jalan, nggak bisa masuk. Jadi kalau untuk cabai rawit, semua jenis cabai rawit ya,
mau yang kecil, yang hijau kayak apa, yang macam-macam kan banyak tuh ya, itu cukup sekali aja pruningnya. Tapi kalau untuk cabai keriting, cabai besar, monggo 2 kali. Nih, kapan pruning yang kedua? Saat bunga satu keluar dari ketiak paling bawah, cabang paling bawah. Oke, itu buang bunganya kalau mau. Tapi kalau aku ketika nanamnya 10 hektar, nggak mungkin. Capek lah motiin atau. Biasanya kalau luasannya terlalu banyak, nanamnya banyak, di atas 10.000 pohon, itu biasanya aku cuma pruning sekali aja. Oke. Tapi kalau nanamnya cuma 1.000, 2.000, insya Allah pasti bisa lah. Sempet-sempet ya. Apalagi cuma 20 bag. Berapa nih? Pruning 3 kali. Pruning Paham ya? 2 kali itu Oke. yang dipotong di bagian apanya? Ujungnya, tunasnya, pucuknya. Bukan Dihabisin batangnya, semuanya ya habis lah kalau batangnya. Kalau sudah pruning dikasih lagi biotonik. RP lagi. Biar maksudnya apa? Biar nanti apa? Kita minta kesempatan 4 kali bercabang lagi. Ketika bunga pertama keluar, maka dia akan berhenti dulu. Apa? Pembuatan cabang ke atas. Awas loh, cabai keluar bunga itu dari ketiaknya, dari cabangnya, bukan dari pucuk. Ya kan? Jadi kita harapkan, contoh gini. Iya, beli. Ini nggak ada papan tulis ya. Misal nih, misal 5 hari. ada pohon apa aja lah di situ yang ada cabang-cabangnya banyak. Nggak ada. Kacang air namanya. Kacang Ada air. nggak? Kelapa. Pohon kelapa. Baru bercabang ya. Pohon BRI. Kelapa bisa dicangkok nggak? Wah, belum tahu. Belum pernah? Belum. Enggak, maksudnya mau tak suruh. Sama apa juga belum. Pengen tahu aja. masalah apa yang bisa dicangkok. Kalau salah bisa. Aku belum pernah nyangkok itu. Bisa nggak dicangkok? Aduh. Durian. Bayam. Kena prank. Lanjut ah. Kena prank. Kelihatan nggak? Ini anggap aja ini umurnya 21 hari. Oke, tolong perhatiin. Ini kan di ketiaknya ada calon. Ini kalau kita nggak pruning, ya, ini hanya jadi mata tunas air aja, nggak akan gede, nggak akan jadi batang. Biasanya cuma sejengkal, habis itu selesai. Ya, cuma ngerimun-ngerimunin doang. Ngapain juga? Tapi kalau jenengan potong, maka mata tunas ini akan berubah jadi cabang utama segede batang standar. Paham? Saya lanjut. Kalau antum nggak potong sini, ini karakter cabai itu unik. Dia cabangnya selalu Y. 2. Oke. Fase kedua cabang ini 2. Jadi berapa? 4. Siapa bilang? 8. 6 lah. Sama yang bawah. Oh. Lanjut. Ini kalau jadi yang atas kan 2. Jadi 4 kan? 2 lagi. Nama berapa? 8 tambah 4, 12 tambah 2. Oke. Biasanya periode 4 cabang itu dia udah keluar tunas. Keluar bunga. Kalau jenengan bunga yang ada buang selesai sampai situ selama kurang lebih sekitar hampir 1 bulan, dia nggak akan keluar cabang dulu. Dia mau menjadikan dulu bunga tersebut menjadi buah. Logikanya, berapa banyak bunga yang akan jadi? Cuma 16 loh itu. Jangan mimpi bisa di atas 2 kilo. Oke. Kalau jenengan buang bunga pertamanya, lanjut vegetatif lagi, yang di atas itu ada 4 kali fase lagi bercabangnya. Itu karakter cabai gitu. Bayangin, atas sudah 12. Jadi berapa? 24. Dari 24, 48. Ini 2 fase. Setelah 48, 96. Fase terakhir. Jumlahin atas 400 jumlah cabang. Itu 2 kali pruning. Enggak. Betul, 2 kali pruning. Enggak, baru pruning pertama aja itu. Pruning pertama. Masuk ke hitungan logikanya. Masuk. Tapi kita harus putusin dulu.
fase mau generatifnya, makanya kita buang bunganya. Ngerti? Kita harapin ada 4 fase lagi selanjutnya. Apanya? Bunga pertama biasanya kan di paling bawah kan, di cabang yang pertama itu potel aja, jangan nunggu banyak, susah capek nanti nyebutinnya. Pas baru satu, awas loh, belum tentu juga ketika kita nanam 1000 pohon itu serempak berbunga, belum. Walaupun ini baru 1-2 pohon berbunga, anggap semuanya sama. Pruning langsung. Oke, paham ya? Nah ini logikanya, tinggal apa? Tinggal dengan gimana caranya 400 sekian cabang tadi bunganya jadi buah KB. Kalau nanam cabai keriting itu udah 1,5 kilo. Buah pertama itu. Buah pertama tok lah itu. Coba aja antum beli 1 kilo. Itu berapa jumlah cabainya kalau cabai keriting? Ya? Ya kan? Paham? Ya kan? Coba kalau kita nggak pruning, cuma 16 biji loh itu. Wajar, maksimumnya 0,8, paling tinggi 1 kilo. Ya wajar. Kurang cabangnya nggak banyak. Ngerti? Itu teori kenapa pakai hitam kuning kebetulan itu. Ya kan? Nah, apalagi kalau cabangnya 4 kali 4, fantastis. 4 kilo dapat tahu. Ngerti ya? Tapi harus diimbangi dengan apa? Dengan nutrisi. Ketika pokoknya 1, oke, 1 gelas misal. Tapi ketika cabangnya 4, ya 4 gelas dong, orang berempat di situ yang hidup. Hah? Iya. Logika dengan yang punya anak tadi. Bisa dipahami ya? Oke, karena kalau kekurangan ya itu tadi. Malnutrisi ya daunnya bermasalah. Semua pokoknya salah satu. Bisa dipahami?